Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Putri Dwi Prastika dari kelas A angkatan 2022 jurusan Peternakan Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan sistem pencernaan pada unggas dan ruminansia. Yang pertama di sini ada sistem pencernaan unggas. Sistem pencernaan pada unggas merupakan serangkaian proses yang terjadi di dalam saluran pencernaan unggas guna memanfaatkan zat pakan dari pakan untuk hidup, beraktivitas, berproduksi, dan bereproduksi. Saluran pencernaan pada unggas terdiri dari berbagai organ yang berfungsi untuk memecah pakan atau bahan pakan yang masuk ke saluran pencernaan, menyerap zat pakan yang dibutuhkan, dan membuang sisa pakan yang tidak dapat dicerna. Saluran pencernaan unggas relatif pendek dan sederhana dibanding pencernaan ruminansia. Unggas tidak mempunyai rumen sehingga kemampuannya untuk mencerna serat kasar sangat terbatas. Sistem pencernaan pada unggas berbeda dengan sistem pencernaan pada ruminansia yang memiliki gigi untuk mengunyah. Sistem pencernaan pada unggas dimulai saat makanan masuk melalui paruh dan berakhir pada kloaka. Prinsipnya, pencernaan unggas terjadi secara mekanik dan pencernaan secara kimia atau enzimatis. Pencernaan secara mekanik pada unggas yaitu pencernaan dengan kontraksi otot saluran pencernaan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu pencernaan terjadi dengan adanya bantuan enzim yang dihasilkan dari saluran pencernaan. Adapun organ-organ pencernaan unggas dan fungsinya. Yang pertama ada paruh. Paruh merupakan mulut bagi unggas, merupakan rahang bawah dan rahang atas yang menandung. Paruh berfungsi untuk makan dan minum pada unggas. Paruh menghasilkan air liur atau saliva. Yang kedua ada esofagus atau kerongkongan, merupakan tabung berotot yang dilalui makanan untuk proses pencernaan berikutnya. Yang ketiga ada tembolok. Tembolok merupakan suatu pelebaran kerongkongan yang terdapat di antara proventriculus dan mulut. Yang keempat ada proventriculus atau lambung kelenjar, terletak di antara kerongkongan dengan ampela. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga mudah dicerna. Pencernaan di proventriculus terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Yang kelima ada ampela atau gizat, berada di antara proventriculus dan bagian atas usus kecil. Ampela memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas sehingga makanan berukuran lebih halus lagi. Yang keenam ada usus kecil. Setelah dicerna di ampela, makanan masuk di usus kecil yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fili-fili pada dinding usus. Pada usus kecil terjadi pencernaan secara enzimatis karena usus dihuni oleh bakteri penghasil enzim. Enzim pada usus kecil akan merubah protein menjadi asam amino, sedangkan lemak dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketujuh ada usus buntu atau sekum. Terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Yang kedelapan ada usus besar berfungsi untuk merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Yang terakhir ada kloaka, merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan feses dan urin. Yang selanjutnya ada sistem pencernaan pada ruminansia. Pencernaan adalah tempat di mana makanan diproses di dalam tubuh. Pencernaan ternak ruminansia berbeda dengan ternak yang lain. Ternak ruminansia memiliki lambung ganda. Proses pencernaan ternak ruminansia terjadi secara mekanis di dalam mulut secara fermentatif oleh enzim-enzim pencernaan. Organ pencernaan ruminansia terdiri dari mulut, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, sekum, kolon, dan rektum. Yang pertama ada mulut. Pencernaan secara mekanis dilakukan di dalam mulut. HPT yang telah dikunyah di dalam mulut kemudian ditelan. Hal ini disebut memamah biak.
Pengunyahan di dalam mulut bercampur dengan saliva untuk membantu proses pengunyahan dan menelan makanan. Saliva berfungsi sebagai buffer yang membantu menetralkan pengaruh asam dari pakan yang dikonsumsi ternak setelah masuk ke dalam rumen. Yang kedua ada rumen. Rumen disebut juga perut besar karena merupakan bagian lambung terbesar di dalam sistem pencernaan ternak ruminansia. Rumen berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, tempat absorpsi VFA, dan tempat pencampuran pakan. Yang ketiga ada retikulum. Retikulum disebut juga perut jala karena permukaan bagian dalamnya mirip dengan jala atau sarang lebah. Retikulum berfungsi sebagai fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Yang keempat ada omasum. Omasum adalah lambung ketiga dari ternak ruminansia. Omasum disebut perut buku karena memiliki lipatan-lipatan seperti buku berupa lipatan-lipatan longitudinal. Pencernaan pada omasum masih terjadi fermentasi mikroorganisme. Omasum berfungsi sebagai pengatur arus ingesta ke abomasum dan menyerap partikel-partikel yang besar. Yang kelima ada abomasum. Abomasum terbagi atas 3 bagian yaitu florika yang merupakan sekresi mukus, fundika sekresi pepsinogen, renin dan mukus, dan kardia yang merupakan sekresi mukus. Abomasum tempat permulaan pencernaan protein dan pengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Pakan di abomasum akan dicerna kembali dengan bantuan asam klorida dan berbagai enzim. Asam klorida membantu mengaktifkan enzim pepsinogen melakukan pencernaan. Yang keenam ada usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum kondisinya asam sehingga bakteri dari lambung tidak bisa hidup di duodenum. Kondisi asam akibat dari pencampuran asam dari abomasum, getah pankreas, hati, kantung empedu, dan kelenjar dari usus halus. Kemudian makanan akan mengalami pencernaan dengan bantuan enzim yang dihasilkan dari dinding usus. Makanan pada tahap ini partikelnya lebih halus. Setelah itu, makanan lanjut di ileum. Ileum memiliki banyak villi yang berfungsi memperluas bagian penyerapan sehingga penyerapan akan lebih optimal. Yang ketujuh ada usus besar. Usus besar khususnya sekum dan kolon. Sisa-sisa dari pencernaan sebelumnya didorong dengan peristaltik usus ke usus besar. Sisa-sisa dari pencernaan sebelumnya masih mengandung mineral dan air. Penyerapan mineral dan air paling banyak di usus besar. Penyerapan terjadi melalui dinding usus. Zat-zat yang diserap akan didistribusikan ke seluruh tubuh yang membutuhkan, sedangkan sisa-sisa atau ampas dari penyerapan akan dikeluarkan melalui rektum. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.